Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Semakin hari dakwah beliau semakin banyak yang mengikutinya, semakin banyak orang-orang yang masuk Islam, sampai-sampai para pembesar dan tokoh musyrikin Mekah ini khawatirkan. Kemudian ada seorang tokoh dan pembesar dari musyrikin Mekah yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini ayah dari Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah orang yang terkenal sangat kaya raya, cerdas dan fasih dalam bahasa Arab, pandai bersyair dan mendalami sastra Arab. Suatu ketika beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang turun. Maka Walid bin Mughirah ini terkagum-kagum, dan dia menyampaikan kepada sebagian temannya, sungguh ucapan ini sungguh sangat indah dan sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dipujinya Al-Quran ini, bahwasannya dia yakin, dia katakan, saya ini paham bahasa Arab, mendalami bahasa Arab. Ini bukan syair, ini juga bukan ucapan orang gila, dan ini juga bukan ucapan tukang sihir. Abu Jahal ikut mendengar berita bahwasanya Walid bin Mughirah ini sudah terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Seandainya saja dia nanti masuk Islam, maka tentu banyak masyarakat penduduk Mekah yang akan mengikutinya karena dia tokoh. Ini menurut Abu Jahal sangat berbahaya. Maka Abu Jahal ini sahabat dari Walid bin Mughirah. Maka dia mendatangi Walid bin Mughirah dalam keadaan sedih, wajahnya sedih Abu Jahal. Walid bin Mughirah tanya, apa yang menyebabkan kau sedih? Ya, saya dengar masyarakat Mekah, penduduk Mekah sedang mengumpulkan dana, mau ngasih bantuan sembako kepada Anda. Karena kami dengar Anda ini lagi bangkrut, Anda datangi Ibnu Abi Quhafah untuk minta makan. Ibnu Abi Quhafah ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang didatangi oleh Walid bin Mughirah, dan dia mendengarkan ayat Al-Quran. Tapi oleh Abu Jahal dipelintir kisah tadi, bahwasannya penduduk Mekah sedang mengumpulkan dana, mau ngasih bantuan kepada Anda karena Anda ini sedang bangkrut. Kemudian datangi Ibnu Abi Quhafah minta makan, minta roti. Marah Walid bin Mughirah mendengar berita tersebut. Siapa yang bilang saya ini orang yang kaya? Tidak benar berita tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada yang lagi mengumpulkan dana untuk ngasih roti. Itu tidak ada, bikinan karangan dari Abu Jahal sendiri untuk menyentil emosinya, gengsinya, bahwasannya supaya dia tidak sampai masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal mempengaruhi. Kalau begitu Anda harus menyampaikan kepada masyarakat tentang Al-Quran ini, supaya masyarakat tidak pada masuk Islam. Intinya Walid bin Mughirah khawatir juga kalau sampai dia masuk Islam, dia nanti akan dibenci oleh penduduk Mekah, dan dia tidak lagi dihormati. Yang sebelumnya dimuliakan, dihormati, akan tidak dihormati, tidak dimuliakan. Dari situ akhirnya dia berpikir, padahal tadi sudah menyampaikan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang indah, yang sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dipuji-pujinya Al-Quran, tapi setelah itu dia berpikir untuk memutuskan apa yang akan diputuskan tentang Al-Quran. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir dari ayat 11. Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida." Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rizki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Ini Allah menceritakan tentang Walid bin Mughirah. Setelah itu, kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda. Artinya, sekali-kali tidak, maksudnya aku tidak akan menambah lagi, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yuqthar in hadha illa qaulul bashar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermuka masam dan merengut, cemberut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 dan seterusnya. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Neraka Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Allah tetapkan bahwa Walid bin Mughirah ini akan masuk neraka Sakor. Padahal pada saat ayat ini turun, masih belum meninggal dia, masih ada waktu. Ini juga termasuk mukjizat, karena terbukti dia meninggalnya dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tidak jadi masuk Islam. Padahal dia sebenarnya sudah meyakini di hatinya, tapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti akal sehat. Dia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Itu perkembangan yang terjadi di Mekah. Artinya Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai tukang sihir, dituduh juga sebagai orang gila, ya. Di antaranya bisa kita buka juga surat Al-Hijr ayat 6. Surat Al-Hijr ayat 6, surat ke-15, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Ini tuduhan dari kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bisa juga
buka di surat Al-Qalam. Tadi surat Al-Hijr ya. Al-Qalam ayat 51. Surat Al-Qalam ayat 51. Allah berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Di ayat 52-nya, padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Dalam kitab Sirah Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, diceritakan ada seorang penduduk dari Yaman yang bernama Dimad bin Sa'labah Al-Azdi. Dia itu di Yaman sebagai kepala suku, dan juga biasa meruqyah orang-orang yang sakit, orang yang gila, orang yang kena sihir, kemudian juga orang yang kerasukan jin. Dia biasa meruqyah dan juga biasa bertemu dengan para penyair, para dukun, tukang sihir, biasa berdialog dengan mereka. Dia pandai dalam bahasa Arab. Dia datang dari Yaman ke Mekah untuk umroh, karena banyak orang-orang penduduk dari luar Mekah ini yang datang ke Mekah untuk umroh atau haji, walaupun ibadahnya sudah bercampur dengan syirikan-kesyirikan. Lalu sesampainya di Mekah bertemu dengan pembesar-pembesar kota Mekah, musyrikin, dan mereka mempengaruhi, hati-hati kamu jangan jumpa Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, jangan dekat-dekat. Itu informasi yang diterima oleh Dimad, dan Dimad saat itu percaya informasi tersebut. Tapi akhirnya dia berpikir, merenung, saya ini kan biasa meruqyah orang, mengobati orang, apa salahnya saya jumpai Muhammad tersebut, saya obati. Jadi dia mau mendatangi Nabi SAW ini tujuannya untuk obati. Dia berpikir percaya diri karena dia selama ini biasa mengobati orang-orang yang sakit. Akhirnya bertemu dengan Nabi SAW dan minta izin. Dia mengatakan, ya Muhammad, inni arqi min hadhir rih wa inna allaha yashfi ala yadayya man sya'a fahallaka. Kisah ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kisah Dimad mendatangi Nabi SAW terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu, ya Muhammad, saya ini biasa meruqyah orang yang kemasukan jin atau orang yang gila gitu. Saya biasa meruqyah. Barangkali saja, mudah-mudahan saja Allah menyembuhkanmu lewat tangan saya. Apakah kamu mengizinkan saya membaca ruqyah untukmu? Apa jawaban Nabi SAW? Beliau menjawab dengan menyampaikan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu awal muqaddimah khutbah sebelum Nabi SAW ceramah, yang berbunyi,
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maka Diman tercengang, terkagum-kagum dengan jawaban dari Nabi Muhammad SAW sampai minta mengulanginya lagi. A'id alayya kalimatika haula. A'id alayya kalimatika haula. Ulangi kepadaku kalimat-kalimat itu semuanya. Karena dia kagum sekali dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Akhirnya oleh Nabi SAW diulangi lagi, dan Diman minta lagi supaya diulangi lagi, sampai akhirnya diulangi 3 kali ya. Setelah itu ya fa'adahunna alaihi Rasulullah salasa marrat. Nabi mengulangi tadi, mengucapkan tadi sampai 3 kali. Kemudian apa kata Diman? Laqad sami'tu qaulal kahanah wa qaulas saharah wa qaulas syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula. Wa laqad balagna na'usal bahri. Saya ini biasa mendengar ucapan para penyair, mendengar ucapan para tukang sihir, dan mendengar ucapan para dukun, tapi tidak pernah saya mendengar ucapan seperti ini yang tadi diucapkan oleh Nabi SAW. Sungguh ucapan-ucapan tadi, kalimat-kalimat tadi ini telah menembus hati, lubuk hati yang paling dalam. Artinya sangat berkesan sekali dengan ucapan Nabi SAW. Lalu Diman mengatakan, hati yadak ubayyaka alal Islam. Mana tanganmu wahai Muhammad, saya akan membaiatmu untuk masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Nabi SAW menjawab, wa ala qaumika. Ya, silakan kamu membaiat saya untuk masuk Islam, dan juga baiat saya untuk mendakwahkan Islam kepada kaummu. Karena dia kepala suku. Maka Diman berjanji, wa ala qaumi. Ya, saya juga berjanji untuk mendakwahi kaumku. Akhirnya Diman mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Sungguh dari kisah Diman ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bagaimana santunnya, lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW. Didatangi orang, dikatakan seolah-olah ya secara tidak langsung, Anda gila, Anda ini tukang sihir, istilahnya, saya mau ngobati, atau Anda kemasukan jin, saya mau ngobati. Nabi SAW tidak marah, tidak emosi terhadap tuduhan tersebut. Nabi memaklumi bahwa Diman juga orang dari luar Mekah. Dia terprovokasi dari pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Maka Nabi di sini tidak marah. Ini pelajaran bagi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW untuk menjadi orang yang tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk emosi, meskipun dijaili oleh orang, disakiti oleh orang, kita harus banyak sabar. Karena sifat orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan amarah. Nabi SAW sering juga berpesan, berwasiat, la taghdab, la taghdab. Dan seandainya juga ada orang
yang datang kepada kita ingin meruqyah kita, jangan kita juga marah tersinggung. Justru meruqyah itu hal yang baik. Meruqyah tidak mesti orang itu kemasukan jin, tidak mesti. Mungkin orang lagi dalam keadaan tidak tenang jiwanya. Setiap orang butuh untuk diruqyah, untuk dibacakan Al-Quran, siapapun gitu kan. Jadi ketika ada orang yang menawarkan diri, menginginkan atau menawarkan untuk membacakan ruqyah, jangan sekali-kali tersinggung atau marah. Tidak jadi hal tidak masalah gitu kan. Yang terkadang di antara masalah dalam rumah tangga, suami istri sering marah-marahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu penyebab-penyebabnya, apakah itu ain, apakah sihir dan lain sebagainya. Maka di antara solusinya adalah dengan dibacakan ruqyah. Termasuk juga ruqyah mandiri, kita sendiri yang membaca ruqyah untuk diri kita sendiri, baik suami, baik istri, baik orang tua ataupun anak. Ketika membaca Al-Quran, meniatkan diri bacaannya itu juga sebagai ruqyah untuk diri sendiri, yang insya Allah nanti bermanfaat. Pelajaran yang kedua dari kisah Dhimat ini, bahwasanya dari dahulu kala orang-orang ahlil batil berusaha untuk memprovokasi, membunuh karakter dari orang-orang yang mendakwahkan kepada kebenaran. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan negatif. Ini termasuk kebiasaan dari orang-orang yang batil, orang-orang yang kufur, yang tidak suka kepada kebenaran. Mereka biasa memberikan tuduhan-tuduhan negatif kepada pembawa kebenaran. Tinggal di sini, pertama, sikap kita tidak mudah untuk terprovokasi, dan juga jangan sampai kita menjadi alat untuk menyebarluaskan fitnah-fitnah dusta tersebut tanpa kita sadari, dengan men-share, menyebarluaskan dan lain sebagainya. Padahal ini adalah suatu trik-trik atau cara-cara orang-orang jahat yang ingin menghalangi manusia dari jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Dhimat ini juga, bagaimana cerdasnya Dhimat. Dia tidak mudah terprovokasi, dia menggunakan akal sehatnya, bahkan mendatangi Nabi SAW dengan tujuan niat berbuat baik. Niatnya ingin mengobati, hatinya tulus. Seandainya benar berita itu Nabi sakit, maka dia ingin mengobati. Alhamdulillah, dari situ Allah berikan karunia kepada Dhimat berupa hidayah masuk Islam, mudah untuk menerima kebenaran. Padahal Nabi SAW telah berdakwah di Mekah kepada banyak penduduk Mekah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak masuk meresap kecuali sedikit yang beriman. Tapi Dhimat baru pertama kali mendengarkan tadi khutbatul hajah, sudah langsung meresap. Kata-kata ini suatu istimewa sekali dan menjadikan penyebab dia masuk Islam. Pelajaran lainnya juga adalah tentang keutamaan isi dari khutbatul hajah itu sendiri, yang berisi pertamanya pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang berhak untuk dipuji, telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali, dan menunjukkan juga kelemahan kita sebagai manusia sebagai hamba. Kemudian Nabi SAW juga memohon pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Nabi tidak mendakwahkan orang supaya mengagungkan dia, tetapi justru Nabi mengajak manusia agar mengagungkan, beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian juga Nabi berlindung dari keburukan dirinya, dari keburukan amalnya. Kemudian menyampaikan barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya.
Dan apabila Allah menyesatkan seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat memberinya hidayah. Benar-benar hidayah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau sendiri tidak mampu untuk menjadikan pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah, walaupun beliau menginginkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Kemudian Nabi SAW setelah sebelumnya mengucapkan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, gitu kan, dengan bentuk kami, kata penggantinya kami, tapi ketika bersyahadat beliau mengucapkannya sebagai dengan kata saya. Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat, dan situ juga akhirnya menjadikan inspirasi bagi Dimat juga untuk mengucapkan dua kalimat syahadat juga, bahwasanya hanya Allah saja yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Dan beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan ketika Dimat pulang ke kampung halamannya ke negeri Yaman, beliau mendakwahi kaumnya, dan kaumnya semua masuk Islam. Ini saja yang bisa saya sampaikan kisah Dimat bin Sa'labah Al-Azdi. Tidak banyak diceritakan kisah beliau secara lebih lanjutnya sampai wafatnya, tetapi kisahnya lebih dikenal ketika kisah permulaan dia masuk Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.